Syagian sebagai salah seorang ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara, dia apa namanya merekrut seorang Marsius Sitohang, seorang maestro dari kesenian tradisional Batak Toba yang sangat terkenal dengan taganingnya, menjadi dosen luar biasa di USU. Begitu juga apa namanya ada pakar gondang Tano dari Mandailing, Lubis apa namanya ya Pak? Pagar Lubis apa saya lupa namanya itu, atau pagar Lubis kali ya. Nah ini yang sekarang agak kurang di Medan. Tidak ada lagi tokoh seperti itu yang mungkin harus ditegaskan. Kalau kita punya harapan ya kepada wali kota Bobi Nasution dengan Nasutionnya, ya, kemudian dengan istrinya yang orang Jawa, dan dia bisa menunjuk orang yang tepat untuk mengolah kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Medan. Mungkin siapa tahu ini bisa juga dilanjutkan ke Pemprov, mungkin gubernur, ya daripada dia mau membangun stadion, ya, sarana olahraga, kenapa dia tidak bangun sarana budaya dan kesenian saja? Ya Pak, aku bersiap tanggapi tadi Bang. Ya itu yang disampaikan Bang Bersiar sangat bernas itu. Memang situasinya seperti itulah. Jadi artinya Medan itu pernah dahsyat. Sampai ke di tim juga disegani di Jakarta. Bang Burhan, Bang Darwis, Johan itu baca puisi di tim dulu ya. Sekarang hampir nggak ada penyair Medan yang baca puisi di tim. Jadi ada dua hal yang ingin ku sampaikan yang sangat mengecewakan terhadap penghargaan, penghormatan, pemuliaan terhadap seniman yang ku alami sendiri. Saya alami satu, ketika festival Tari Serampang 12 mulai dilaksanakan di Anjungan Sumatera Utara, setelah bertahun-tahun di Medan dilupakan, kita bikin di Anjungan Sumut. Sengaja saya buat itu judulnya Festival Tari Serampang 12 Se-Nusantara. Karena memang tari ini dulu pernah dicanangkan Bung Karno kan jadi tari nasional dari Aceh sampai Maluku. Papua waktu itu masih belum masuk ke kita. Jadi Festival Tari Serampang 12 Se-Nusantara yang ikut tuh ada dari Riau, dari Jambi, ada beberapa provinsi termasuk DKI. Nah, yang luar biasa adalah festival itu kemudian beritanya dimuat oleh Waspada, oleh Bang Truna di halaman 1 headline. ya Itu dahsyat. Itu penghormatan yang luar biasa oleh media. Nah, ketika kawan-kawan anggota Dewan Provinsi ke Anjungan, biasalah tinjau meninjau setiap tahun itu tanya ini tanya itu, saya perlihatkan itu Waspada. ya Ini bapak-bapak yang kita lakukan di Anjungan Sumatera Utara, Festival Tari Serampang 12 yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh negara. Penciptanya Sauti sudah diakui sebagai maestro seni tradisi Melayu. Loh, nah sekarang dilaksanakan di Anjungan. Dan itu dimuat oleh Waspada di halaman 1. Nah, inilah yang kita lakukan. Mereka nggak melihat sama sekali, baca pun nggak. Nah, apaan itu? Bagaimana itu? Bukan itu yang kami perlukan. Yang kami perlukan apa kontribusi PAD dari Anjungan untuk Sumatera Utara. Nah, aku marah kali waktu itu. Nah, ini kok bicara PAD? Ini bicara soal investasi imaterial kita. Terutama untuk kesenian kita di Sumatera Utara gitu. Nah, mestinya ini disupport dong di sana. Festival yang sama, bahkan festival internasional di Medan atau di Perbauan gitu, bukan di Anjungan. Ada dua, sebelum aku lupa. Satu, yang kedua, ketika Pak Udin, Hairudin Dahlan, pemain gendang yang dari Amparan Perak, Batang Kuis kemarin, dia itu dibawa oleh Sauti sampai ke Beijing bermain gendang tari Serampang 12. Ada fotonya waktu festival itu kita buat di baliho 6 kali 5 meter. Kita nggak tahu itu siapa-siapa kecuali gambar Soekarno di situ.
Nah, ketika Pak Udin ini kita undang datang ke Anjungan, baru masuk dia langsung kaget dan menangis. Itu gambarku katanya. Yang mana? Ini yang jongkok ini aku lah ini katanya. Luar biasa. Kami kaget semua. Gambar itu mula-mula foto buta lah, nggak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba ada sesosok yang masih hidup yang mengatakan itu ada dia di situ. Gitu. Nah, kemudian itulah Pak Udin ini kita usunglah dari Anjungan untuk mendapatkan anugerah Maestro Gendang Melayu. Dari Anjungan tuh. Nah, diproses kemudian tahun depannya mendapatlah dia anugerah itu. Mendapat biaya uang dia 50-an juta. Nah, di Anjungan kami upah-upah. Kami bikinlah upacara dengan menghadirkan pemusik dari Gayo, dari Jawa, yang pemain-pemain perkusi. Senangnya bukan main dia, dan ada Bang Rizaldi di sana. Bang Rizaldi bilang baru kali inilah negara mengakui seorang seniman gendang Melayu sebagai maestro. Dan ini dasar. Ini mesti jadi momentum yang dasar bagi Medan dan sekitarnya. Nah, setelah itu kami berharap pulangnya Tok Udin ini disambutlah di Kuala Namu seperti petinju yang baru menang, ya kan? Disambut oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi dan Medan, dibawalah diarak keliling, dibawa ke Gubernur Edi Rahmayadi yang orang Melayu kita itu. Nah, inilah Tok Udin, maestro yang diakui negara. Tapi satu detik pun nggak pernah dilakukan itu. Tidak pernah dilakukan, Mbak. Padahal kadisnya orang Melayu, wali kotanya Julmi Eldin waktu itu, kalau nggak salah masih Melayu. Kemudian Pak Gubernur juga Edi Rahmayadi Melayu. Tapi Tok Udin yang Melayu, yang pemain gendang maestro Melayu nasional Indonesia ini tidak sama sekali, sampai dia berapa bulan kemudian mati nggak ada yang tahu. Tinggal di Mabar, di tempat adiknya, di pinggir kereta api. Kami udah pernah ke sana. Jadi di bawah teras rumahnya itu ada parit pelimban. Bau itu di situ. Disitulah dia main-main gendang. Maestro itu, gitu. Maestro itu. Jadi di mana wali kotanya, di mana kadisnya, di mana gubernurnya, di mana kota dewan itu, gitu. Padahal itu adalah hal nyata yang dilakukan oleh seniman. Hal nyata yang dilakukan seniman berpuluh-puluh tahun, 75 tahun umurnya. Nah, diakui oleh Rizaldi. Rizaldi mengakui, berarti sudah sah lah itu semua. Diakui oleh menteri. Nah, jadi, tapi di Medan sama sekali nol. Ya, Nah, dekat itu ada kota yang lain. Kenapa dia nggak masuk ke Kota Bangun? Atau ke Kota Maksum? Kota Rantang. Kalau Kota Medan tak ada lah. itulah. Itu, Bang. Ngeri. Jadi kita berharap sama Pak Wali Kota yang Marga Setian, istrinya orang Jawa ini, bagaimana? Ada semacam kesalahan berpikir. Sebenarnya yang dikatakan Bang Tatan terakhir itu suatu jawaban apa yang saya katakan tadi. Apresiasi nggak ada. Birokrasi ini nggak mengapresiasi gitu. Ya, dan kalau melihat seakan-akan seperti proyek infrastruktur yang cepat hasil. Padahal kesenian itu yang dibangun adalah human infrastruktur. Begitulah kualitas ya yang datang ke sana memposisikan Anjungan Sumatera Utara itu harus cari profit. Jadi sebenarnya kan harus dilihat, ada dua sisi. Dia ada namanya profit center, ada namanya cost center. Sebenarnya ini kan tadi dibangun bukan ucuk-ucuk terus menghasilkan duit. Justru dibangun fondasinya di sini, budayanya. Nanti pada saat budaya itu berkembang, kayak tadi dikatakan oleh Bang Basihar, di luar negeri itu malah menjadi income. Orang datang berdiri itu. Bukan datang ke Medan ke Taman Buaya, ya kan? Jadi ke Taman Budaya gitu. Nah, ini kan jadi salah kaprah. Kenapa? Otak itu masih fokusnya ke materi yang nggak tahu. Nah, itu berbeda dengan seniman ya. Seniman kan berbuat dulu. Dia tidak bertindak karena uang. Dia bertindak karena dari dorongan hatinya.
Kalau itu kemudian datang dampak yang bagus, kemudian dapat penghargaan, mendapatkan pendapatan dari situ, itu adalah suatu hal yang surprise dan Jadi- itu bagus. Jadi gini Is ya, kalaupun kita bilang lah bahwa person tadi itu punya background sebagai pembisnis atau pedagang, juga nggak begitu. Itu ada namanya brand building. Brand building itu cost, itu bukan cari duit. Jadi dengan brand building ini, branding ini menjadi equity, ngerti nggak? Jadi dia bangun sesuatu, dia keluar, ya kan? Jadi ini sama dengan budaya ini. Jadi begini, sebetulnya brand itu sudah tercipta dan tidak hilang. Kita lihat tadi, kita sangka ada yang terputus dari zaman waktu aku kecil melihat musik ronggeng Melayu, dan itu tidak terputus di zaman Tatan, tidak terputus dengan ketoprak dor. Kita masih melihat dulu ada misalnya di daerah Batak itu ada juga seniman Sarindo barangkali, apa namanya? Opera Batak. Nah, opera Batak itu kita pun suka melihatnya dulu. Nah sekarang mau di mana? Jadi sebenarnya brandnya masih ada. Dan mumpung masih ada di sana, tinggal sekarang dorongan, bantuan, dukungan, gendongan dari wali kota. Bang Halis, wali kota menjawab. Sampaikan Bang. Ya. Kalau nggak sampai, Dia apa ngeledekan jawaban dia. wali kota? Kita tunggu dong. Jadi Aku begini, barangkali ya, kita tidak 100% lah mempersalahkan para birokrat ini. Karena aku pernah punya obsesi dulu ya. Bang, aku nggak nyalakan 100%, tapi 99% itu salah. Koma 9. Baik. Ini aku boleh mengatakan bahwasanya aku justru yang salahkan. Pada 2012, aku sudah berpikir 12 itu asalnya dari Medan, Sumatera Utara lah. Ya, dan itu sudah tidak lama. Sejak Sita Sariksa, sejak Tengku Daniel apa itu nggak ada itu kan udah tenggelam tuh. Jadi waktu itu aku punya obsesi tanggal 12 bulan 12 2012 untuk menampilkan Serampang 12 untuk memecahkan muri. Janjungan kami bikin Bang itu. Itulah waktu itu saya sudah sedang mengapakan dia dengan saudara Rautman waktu itu wali kota. Kita sudah persiapkan semua anak-anak sekolah itu untuk menjadikan ada 2.000 sekolah udah saya daftar itu. Tapi begitu dia dengan takdir Tuhan barangkali saya pun juga tidak begitu kencang untuk mengapakannya. Rautman pun disekolahkan kan begitu. Jadi akhirnya terbenturlah itu obsesi itu sampai 2021 terbalik dari 2012 sampai hari ini belum terlaksana. Itulah dulu keinginan aku dulu untuk mengapakan. Padahal itu memang dukungan dari pemerintah kota cukup tinggi pada saat itu Rautman. Justru waktu ditawarkan kepada wali kota yang Melayu, yang mau mengangkat budaya Melayu, itu malah tidak dapat apel apa-apa. Nah, itu dia. Bang, dia yakin itu pertama, yakin itu motor orang Melayu Bang. Tak akan hilang Melayu di bumi, teman-teman tenggelam di Betul. tidak. Iya. Aku tahun 2012 sudah buat proposal revitalisasi Pekan Raya Sumatera Utara. Setiap anjungan diaktifkan oleh setiap mahasiswanya. Mahasiswanya aktifkan kegiatan kesenian. Jadi kita punya di situ selain 8 itu ada Minang kalau nggak salah satu. Aceh nggak ada menurut saya. Jadi semua menjadikan hari Sabtu, hari Minggu setiap anjungan yang ada fasilitas anjungannya itu melatih semua mahasiswa dan semua kegiatan mahasiswa berpusat di situ. Setiap hari Minggu bisa penampilan tiap anjungan. Jadi di situ sekali 2 bulan tampil 1 kali, tapi tidak dijawab. Tidak terjawab. Kirim sampai Eri Nuryadi. Ini tengoknya pun tidak. Mana? Habis itu dia jadi gubernur. Waktu dia jadi Gatot, wakil-wakil, ku kasih sama dia. Waktu jadi gubernur, tengokkan pun tidak. Melayu juga. Jadi Melayu itu artinya kan bisa Melayu, bisa juga Melayu itu melembek, mati gitu. Melayu lari. Lari atau layu, itunya itu. Aku kalau aku jadi Bang Halis tersinggung aku. Betul. Aku cuma nyinggung dia ini. Walaupun Tersinggung. dalam gambar ini terlihat aku senyum, tapi aku sendiri. Berdiri aja Bang ya. Ya. Tapi begitulah wajah seniman tuh.
apapun dia, tetap dia dalam keadaan senang ya, kan begitu ya. Tidak pernah ditunjukkannya kesusahannya. Coba tengok Yono tuh, memang bawaan mukanya tuh kan memang muka melankolis. Tapi bisa dirubahnya kan menjadi muka humoris. Itulah seniman barangkali kan. Jadi gini memang, aku ini sedikit tambahkan lah. Jadi kalau begitu memang ya selain apresiasi imaterial tadi, spirit, dukungan, dan kunjungan, bahkan tadi Bobby datang ke hajatan almarhum Bang Atmadi misalnya, diikuti dengan pernyataan yang tegas tentang kawasan yang di Jalan Jati nomor 35, Perintis Kemerdekaan 35 itu mau dibikin apa? Wali kota ini memang akan dibangun di sini gedung kesenian Medan dan fasilitas amfiteater, ruang latihan dan sebagainya itu akan dibangun di situ gitu. Walaupun tak berapa tahun selesai, tapi dia nyatakan itulah salah satu yang bisa membuktikan komitmen dia terhadap apa yang disampaikan Bang Zaldi dan Bang Syihar tadi. Seperti apa dia memperlakukan seniman, seperti apa dia memperlakukan kelompok Ronggeng Melayu, Pak Komedan atau Ketoprak Dor. Di mana tempatnya? Jangan bilang itu boleh mainnya di Taman Sri Deli atau di pinggir-pinggir jalan gitu, jangan. Itu pelecehan. Bangun gedung keseniannya, bangun ruang-ruang latihannya, ruang prosesnya, ruang pertunjukan, ruang diskusi. Bangun di situ, nggak usah mahal-mahal. Aku ingat ada kawan namanya Tetet Sriwede, Bang Bersiar tahu lah itu ya, penari, aktor. Dia lama di Paris. Dia pernah cerita, Pak katanya, di Paris itu ada namanya Teater 70 katanya. 70. Oh, itu Mas Teater 70 udah kuno lah, tahun 70 dibangun. Bukan. Kapasitasnya cuma 70 kursi katanya, itu banyak. Paris, di kota-kota lain di Prancis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu pertunjukan kesenian yang bagus-bagus memang, tapi hanya 70 penonton, 70 lagi nanti sore, 70 lagi besok. Jadi itu mereka bisa main sampai seminggu di teater 70. Jangan berpikir kita membangun gedung kesenian kursinya sampai 500, sampai 1000. Itu konser K-pop. Jadi cukuplah 100, 150 cukup. Karena besok, seperti kata Bang Zaldi, seniman itu akan terasa ketajamannya ketika dia bermain berulang-ulang. Kalau perlu sampai 2 minggu. Main itu aja. Dan itu yang lain akan ngantri nonton. Nggak mesti sekaligus. Karena kapasitas ruang yang besar membatasi, mengganggu juga akustiknya. Teater 100, nah di Taman Budaya itu layak dibangun seperti itu, nggak usah. Yang penting canggih lah, tata lampu, tata suaranya, akustik ruangannya canggih dibikin. Jadi Ketoprak Dor main di situ jadi dasar dia, bukan kayak di panggung-panggung rakyat di pinggir Sungai Deli itu lagi. Lagi di situ keren. Tata lampu, kalau orang Ketoprak Dor main dengan tata lampu yang canggih, dia bisa terbang-terbang itu kan. Belakangan udah pakai seliding-seliding itu, lihat tuh Ketoprak Dor. Nah, satu lagi barangkali kelemahan kita barangkali ya, Bung Tatan, Bung Yono ya, Pak. Kita ini kan tidak punya kader. Artinya begitu habis yang tua-tua ini sudah tak ada lagi. Dan sekarang anak milenial lebih tergerus dia dengan budaya main musik yang rock, yang apa. Itu lebih banyak ditonton lagi. Bang, terbalik Bang aku. Aku menganggap bahwa yang muda-mudanya ada, tapi belum muncul. Belum dimunculkan, belum dikasih kesempatan muncul. Abang lihat ya, di tempat abang saja, ya di Melayu ya, di Istana Sultan Delhi itu. Itu masih ada anak-anak kecil yang di 10 tahun, 8 tahun masih menari Serampang 12, masih sangat lincah, kayak terbang dia di apa itu, di pentas itu. Masih ada. Secara skala kecil ya memang kelihatan ya, itu kan juga tidak seperti yang diharapkan Yono misalnya. Kita habis ini tukang tonil mana ada lagi nanti. Coba tengok orkestra Medan dulu.
ya itu kan habis, yang tua-tua habis, tak ada lagi orkestra. Iya. Itu gedungnya pun dah habis, tak ada Iya. lagi. Kalau Bang Halis bilang kaderisasi, sebenarnya yang salahnya itu ya kader-kader sekarang. Karena ukuran kesuksesan seorang kader itu kan bisa melahirkan kader-kader yang baru. Berarti nggak ada pengkaderan. Jadi kalau kita harapkan dia sendiri berontak menjadi kader, kan aneh juga. Sejauh mana peran serta dari kader-kader yang tua-tua ini? Tapi aku rasa ya, Drus, barangkali tidak mengecilkan arti daripada Yono, Tatan. Kader-kader Yono ini banyak. Woi, ribuan Ya, bang. Ya bagus, Ribuan. bagus. Enggak kan Banyak, itu banyak. yang kita citir sekarang kan statementnya Bang Halis. Jadi nggak ada. Ya, betul. Kalau nggak ada yang putusnya ya dari ya kita harus ini juga. Sekarang Kalau- begini lah. Kalau aku bilang tadi, kita harapkan tadi bahwa si Tatan mengatakan, maunya keluarlah seperti statement dari wali kota. Ya. Saya akan perbaiki ini. Hmm. Nah, udah itu, tugaskan seniman ini membuat kalender of event. Kalian mengisi acara apa? Nggak usah, katakanlah 52 minggu. Ya, 12 kali saja, sebulan sekali. Itu sudah luar biasa sebetulnya. Dan orang akan angkat tangan kepada wali kota. Dan Dan itu wali kita kota menjawab itu. duduk nonton di situ. Pak Nah. Wali itu duduk. Ya. Duduknya itu aja udah bertuah. Duduk wali kota saja di situ udah bertuah. Hmm. Ya, jangan kayak awal dulu menyoma. Ya Bang Halis ini, wali kota menjawab, tolong jawabannya apa? Oke, Ya, itu. oke. Ini kita udah mulai berbalik-balik nih kalau kita tengok. Udah mulai cerita ayam, telur, ayam, telur, itu nih. Jadi kesimpulannya aja diambil, sampaikan, Bang Halis wali kota menjawab, Bang Halis yang bertanya. Jadi begini, Sampai kalau aku lihat ada, kita harus punya yang dinamakan seperti endorsement ya. Jadi endorse. Yang mengendorse itu ada. Seperti Tatan tadi bilang, waspada menaruhnya di halaman 1. Ya, kita terima kasih kepada Tuhan yang menaruh itu di halaman 1. Analisa juga, kalau dicatat Bang, analisa juga pernah membuat laporan soal ronggeng dan Rampang 12 satu halaman. Nah, ada apa sih ya akan digalakkan lagi. Jadi harus dikasih tahu mereka. Ya, gini bang, ada kasus. Saya contoh ketoprak dor. Kembali lagi, Jawa ini kan istilah saya gini, Jawa Deli ini. Di sini nggak dihitung, di Jawa nggak dianggap. Karena pisang kalau kita orang Padang. Tapi mereka tetap berdaya. Itulah yang membuat saya untuk bertahan di sini, tidak tergiur dengan yang lain-lain. Contohnya waktu saya menjadi verifikator untuk bantuan, salah satunya yang dapat itu mungkin sanggar di Kisaran, Pak Tatan, tempat Bu Habib. Itu kan difitnah bertahun-tahun sama Pemda, sehingga nggak dapat 3 tahun. Nah, saya datang, saya beresi semua karena dia berhak gitu loh. Nah, waktu itu ceritanya, waktu saya workshop penentuan yang dapat bantuan Sumut Aceh, saya verifikatornya, saya di Jakarta. Waktu itu minatnya di Mercure. Nah, ada kamar itu jatahnya koran Kompas. Tiba-tiba Kompas memuat ketoprak dor itu, saya dipanggil sama Ibu Direktur. Diono dari 92 merevitalisasi kesenian ini. Kenapa kok nggak pernah ada proposalnya masuk? Saya bilang, Bu, boro-boro saya ngurusi manajemennya, saya ngurusi supaya itu hidup, saat merawat itu seperti fosil atau monumen, dan nggak mati, nggak hilang. Itu udah ini. Ya udah, ajukanlah namanya aja dulu. Syarat-syarat administrasinya menyusul. Buktinya bisa kan? Buktinya bisa. Normatif itu bisa. Akhirnya dua klub ketoprak dor yang saya dampingi, itu di Deli Serdang 1 dan di Medan 1 dapat bantuan. Itu tadi ayamnya itu dapat 100 juta. Apa 100 juta itu lebih bermakna daripada dampingan saya dari 92? Ya bermakna, tapi itu bukan segala-galanya juga. Ya. Justru yang di Medan gara-gara 100 juta itu berantem. jadi konflik juga gitu. Iya. Nah, kan saya nggak bisa ngawasi karena saya memang nggak boleh ikut terlibat. Jadi ada satu sifat ya yang mungkin ini salah. Itulah sifat orang Medan. Bikin acara, kalau untung
Ya, berantem. Kalau rugi lari. Iya, sama lah orang judi di sampan nggak ada yang mau ngaku menang kan, sama itu. Mana yang hilang, mana yang bertahan, itu tergantung selera, ya kan terus kan? Tergantung pemasaran kan? Iya.